akhirnya kita mulai ya. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama Fahmi Fatur Rahman dalam Somea Podcast. Asik. Dan di episode keberapa ini ya, gue ke-6. Dan episode kemarin cuma 3 orang yang dengerin bis. Gue berharap sih dengan collab sama Lobus nih bisa lah menaikkan jumlah pendengar dan viewer gue gitu. Sudah bersama Lobus Airlangga Obus Avenger. Nama Facebook gue aja. Tapi gue ingat loh. Zaman alainya. Oh. Ya masa-masa SMA lalu pasti ngerasain kayak gimana. Oh gitu. Iya. Jadi kalau nggak alay nggak hidup. Iya. Itu masa pendewasaan. Kata Raditya Dika ya. Asik. Dan sekarang gue sudah bersama Lobus. Dipanggilnya Obus aja. Lobus aja. Lobus aja. Nggak Airlangga. Agak susah, panjangan. Oh iya, Obus. Obus ini tuh sebenarnya temen gue waktu di ekstrakurikuler. Dan ekstrakurikulernya adalah hoki. Mungkin bagi lulus semua yang kebayang dari hoki adalah yang mainnya di es gitu ya. Yo. Oh ditelepon Pak, sahur Pak. Sahur. Oh jadi ketahuan kita tag-nya pas lagi nunggu sahur. Enggak apa-apa kan. Sekarang yang 2:30 pagi, sebentar lagi sahur. Sambil nungguin sahur kita mau bikin podcast nih. Nah masalahnya mau bahas apa jam segini? Bahas yang agak-agak sedikit asik dibicarakan. Asik dibicarakan apaan? Ya malam-malam kayak gini kan namanya cowok. Iya sih. Biasanya. Nah, Obus ini kan sebenarnya kuliahnya olahraga. Nah, gue waktu dulu nih ya, Bus, milih jurusan buat kuliah itu tuh nggak terlalu pengen olahraga karena gue pikirannya tuh kalau misalnya milih olahraga ujung-ujungnya pasti gue jadi guru olahraga, bener nggak sih? Apa bisa jadi yang lain? Sebenarnya kalau itu sih pemandangan masyarakat yang awam aja ya. Jadi kalau misalkan masuk ke olahraga pasti ujung-ujungnya jadi guru olahraga. Sebenarnya enggak juga. Banyak teman-teman gue yang sukses jadi pelatih, terus jadi pelatih fisik. Terus apa bedanya pelatih sama pelatih? Beda, pelatih utama dan pelatih fisik beda. Jadi kalau misalnya pelatih utama dia tuh yang ngerancang dan istilahnya yang ngerancang tim itu supaya bisa bermain lebih baik lagi, terus mempunyai strategi-strategi yang lebih bagus. Kalau misalkan yang pelatih fisik itu khusus tok buat naikin fisik si atletnya gitu. Oh gitu. Banyak kok. Nggak harus jadi guru olahraga. Trainer juga ya, trainer. Setelah itu bisa buat kayak dosen-dosen olahraga itu kebanyakan kan mereka juga sebenarnya bukan dari olahraga. Ada yang dari UI, terus kan banyak. Ada misalkan olahraga ada yang olahraga yang masuknya ke kedokteran ada juga, tapi nggak fokus ke dokterannya, tapi dia tuh fokus ke terapinya gitu. Jadi itu belajarin banyak di olahraga itu banyak. Bisa sebenarnya nggak cuma jadi guru olahraga aja ya. Nah tapi sebenarnya yang menarik dari Lobus adalah bukan menarik apa ya yang kita omongin tadi. Jadi kita sebenarnya pengen bahas banyak yang pengen kita bahas sebenarnya ya Bus ya. Mulai dari ini aja kita perkenalkan Obus dulu. Obus ini pekerjaan sehari-harinya guru olahraga juga. Pekerjaan sehari-hari saya guru olahraga. Selain itu saya atlet. Meneruskan ekstrakurikuler saya di SMA. Ya hobi membuat saya mendapatkan penghasilan gitu. Ya inilah. Obus tuh atlet DKI loh. Jadi nanti nih kalau PON yang tak tahu kapan mulainya lagi. Tahun depan. Tahun depan insyaallah tahun depan. Ini pasti jadi, orang udah dibayar. Iya benar. Rugi mereka. Iyalah. Latihan aja ya, tahu-tahu enggak PON, tapi enak udah dibayar. Iya. Nah, buat jadi atlet dulu deh. Atlet ini kan sebenarnya emang dari SMA lu udah jadi atlet nih. Ya kan? Ya. Terus nyambung ke kuliah. Nah, buat pas kuliahnya sendiri jadi atlet tuh memudahkan jalan lu nggak sih? Kalau buat memudahkan itu pasti, karena kalau misalkan kita banyak
mendapatkan prestasi di kuliah itu, dan dosen-dosen itu pasti respect ke kita gitu loh. Jadi lebih banyak dimudahkan dari mata kuliahnya. Kalau misalkan ada mata kuliah yang kita tidak bisa ikutin, terus kita tuh sedang kejuaraan dan itu di Oh, auto A. iya, nggak auto juga, harus ada ininya juga, ada usahanya juga. Ada Cuman usahanya. agak lebih dimudahkan, bukan seperti yang kayak kuliah pulang gitu, jadi nggak menghasilkan apa-apa di kampus. Oh, anjir, menghasilkan apa dong harusnya di kampus? Istilahnya kita berguna lah buat kampus, buat menaikkan rating kampus gitu. Kalau misalkan kita di cabang olahraganya itu berprestasi tinggi, terus sering mendapatkan juara, nah itu nanti rating kampusnya akan naik. Asik. Jadi kamu tuh mendongkrak dan untuk itu kamu dapat apa privilege lebih lah dari kampus atau dosennya gitu. Anjay, itu jadi buat lo nih pada nih yang ngerasa kalau gue kurang nih dari mata pelajaran yang berbau eksak apa gitu. Mungkin apa sebenarnya talent kamu tuh bukan di situ gitu loh. Jadi bisa dipindahkan ke olahraga. Oh, buktinya Obus jadi Don Juan. Nggak jadi apa-apa karena kerja keras aja. Asik. Kalau misalkan kita nggak kerja keras juga nggak bakal dapat apa. Asik. Nah, tapi kerja di bidang olahraga, lu jadi atlet, jadi guru olahraga. Nah, sebenarnya manfaat bagi diri lu sendiri tuh apa sih? Maksudnya apa ya? Kan olahraga mah ya udah pasti gitu, jadi sehat gitu. Iya. Tapi kan banyak orang yang menganggap kalau misalnya bekerja di olahraga tuh belum bisa jadi apa ya, mata pencaharian yang kayak wah gua bisa jadi orang kaya dari olahraga. Bisa nggak sih sebenarnya? Kalau misalkan di Indonesia olahraga tertentu aja yang bisa membuat kita tuh mempunyai penghasilan yang tinggi. Apa tuh? Beda seperti kalau misalkan olahraga bergu itu mungkin agak sulit kalau misalkan di Indonesia. Tapi kalau misalkan olahraga individual seperti karate, taekwondo, terus habis itu bulu tangkis yang mereka tuh kalau misalkan udah punya talent yang sangat bagus, dia itu akan dipertahankan. Apalagi kalau misalkan untuk Indonesia. Jadi agak lebih bisa istilahnya itu bisa lebih keras lagi latihannya di situ. Terus kita punya talentnya bagus, udah deh, nggak bakal dibuang gitu aja. Kalau misalkan kalau hoki sendiri, waduh, hoki apa lagi? Hoki hanya hobi. Tapi dibayar. Ya belum bawa nama Indonesia, tapi ya istilahnya udah ke daerah-daerah yang apa-apa lah. nah, gitu. lumayan ya. lah. Tapi lu sendiri memandang hoki dan lu menggeluti hoki dari SMA, akankah hoki itu apa ya membuat lu jadi lebih apa ya seperti gimana ya? Maksud gue tuh kayak misalnya kayak Evan Dimas gitu. Wah. Seterkenal Evan Dimas, bisa gak sih lu di hoki? Sangat pesimis. Kenapa? Kalau di hoki sebenarnya sih gimana ya? Kalau di hoki itu tidak bisa dijadikan mata pencaharian yang sangat pasti, dan yang kedua kita bisa terkenal yang seperti olahraga yang lain. Karena orang Indonesia itu masih awam. Masih awam dengan permainan cabang olahraga hoki. Jadi agak lebih sulit mungkin ya buat mengenalkan, karena dia harus mempunyai alatnya, terus lapangannya juga, dan alatnya itu alat-alat yang tidak murah. Oh, nggak merakyat nih Nggak hoki ini. merakyat. Sombong banget lu. Bukan Olahraga sultan nih. Bukan sama, emang kenyataan Oh kayak gitu. gitu. Ya memang Harga sih. sticknya juga sangat tinggi. Wah, Jadi mahal ya, nggak terjangkau ya. sulit. Pakai Kalau stick kentang bisa nggak? lu nggak mampu dah. Oh, maka dari itu Obus tidak hanya jadi atlet tapi juga jadi guru. Tapi sebenarnya Tapi lu kalau misalnya ditanya nih, yang sampingan mana, yang ini mana yang primer? primer hoki. Primer hoki, sampingan guru. Guru bener. Karena jujur aja Soalnya dia gedean hoki gitu. bukan itu. Apa? Kayak apa ya, basic saya itu olahraga, tapi kalau buat jadi guru olahraga agak kurang, feel-nya kurang dapat. Enggak. Ketimbang di hoki. Iya, ketimbang jadi atlet. Nah, terus
kayak bukan fashionnya aja gitu jadi guru olahraga. Kalau misalkan ngajar pokoknya bukan cara-cara pengajar lah. Saya kalau misalkan ngajar anak-anak di sekolah seperti melatih atlet. Jadi karena jurusan saya bukan penjaskes, jurusan saya di olahraga itu adalah kepelatihan. Jadi agak kurang serak gitu loh. Apa lebih otoriter gitu? Kamu push up 500 kali keliling lapangan gitu. Enggak kayak gitu lah. Anak SD digituin jahat banget lu. Enggak lah. Bisa kena pasang saya kayak gitu. Enggak mungkin. Tapi kan itu bukan kekerasan fisik. Bukan emang, cuma kan kemampuan mereka kan enggak sampai segitu. Oke. Jadi kayak lebih kurang fashion lah. Apa karena mungkin lu nggak suka sama anak-anak? Suka banget. Apalagi anak-anak yang baru gede gitu. Apalagi bikin ya. Bikinnya. Enggak, mood buster. Kalau misalkan kita ketemu anak-anak kecil itu jadi mood buster kita, Bang. Masa sih? Iya sih kalau ketemu Algi mah. Tapi kalau misalkan kan anak sekolah yang lucu nggak semuanya. Enggak semua, hanya Yang orang-orang nyebelin tertentu. banyak. Bener. Hanya orang-orang tertentu aja. Cuman ya enggak ya bisa menutupi keseharian kita lah. Karena kan kalau misalkan jadi atlet doang, sore doang latihannya, paginya kosong, kayaknya nggak ada Banyak kerjaan waktu lagi. kosong. Iya, banyak waktu kosong kayak kurang aja Luntang gitu. lantung gitu ya. Tapi kalau misalnya di KTP, apakah atlet bisa dicantumkan sebagai profesi? Apa lu mencantumkannya sebagai guru? Di KTP guru, Bukan atlet. Atlet di kontrak cuma sampai tahun depan doang. Oh udah gitu? Udah nggak ada lagi. Makanya pilihnya guru. Ya, makanya sekarang tuh sangat dipertahankan lah. Jadi harus jangan sampai tercoret. Nah kan ini sekarang lagi lagi corona lah kan, guru juga sekarang pada libur. Lu ngasih tugas juga Oh iyalah pasti. lewat video-video suruh olahraga gitu. Bener banget itu. Tapi sebenarnya menurut lu efektif nggak sih untuk olahraga dan di videokin kayak gitu? Kurang sih kalau misalkan untuk memberikan olahraga ke anak tuh sebenarnya sih lebih mudah ya kalau misalkan sekarang di WFH ini. Jadi kalau misalkan tinggal kasih video gerakannya kayak gini nih. Cuman kalau misalkan di olahraga itu kita nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus ngelihat gerakannya, koreksi gerakannya, seperti apa gerakannya. Kalau misalnya ada salah-salah, cedera, ya siapa yang disalahin? Kita guru olahraganya gitu. Oh ya. Lebih mudah iya, cuman dari keselamatannya tuh agak kurang gitu. Tapi emang sebenarnya seberapa bahaya olahraga untuk anak itu? Sangat rentan sih kalau misalkan olahraga itu. Jadi olahraga itu untuk meningkatkan motorik anak kan. Bukan hanya fisik, karena motorik anak pun harus bisa ditingkatkan dari olahraga. Jadi memberikan olahraga ke anak-anak itu harus dengan hati-hati, nggak boleh salah-salah. Kamu kalau misalkan kasih gerakan yang salah nanti takut merubah postur tubuhnya. Bisa gitu. sampai segitunya? Bisa sampai segitunya. Bisa misal kakinya jadi O jadi X gitu? Kalau misalkan itu kan bawaan, tapi kalau misalkan kayak bisa cedera, misalkan jari punggungnya, pinggangnya, itu kalau misalkan kita ngasih salah, gerakan-gerakan yang salah, itu nanti bisa jadi habit juga. Jadi Kebiasaan buruk nantinya kalau misalkan nanti di SMP, SMA olahraga, kok kamu larinya seperti ini? Misalkan ada yang lari anak kecil, kakinya nyeret, nah itu kan salah tuh. Ada kayak gitu, bener. Jadi olahraga itu bisa meningkatkan motorik dan memperbaiki gerak si anak. Gitu. Jadi harus benar-benar sangat hati-hati memberikannya. Oh, tapi sebenarnya apa ya? Kalau misalnya ya bisa, gue nggak ngebayangin gitu ya, misalnya anak kecil salah gerakan gitu bisa encok sampai gede gitu. Itu bisa diperbaiki sih. Cuman kan kita meminimalisir karena kan anak-anak kan sangat rentan, tulangnya masih rapuh ya kan. Masih masa pertumbuhan iya, lah ya. bener, ototnya juga belum kuat gitu. Jadi kalau misalnya kita memberikan olahraga yang ngasal, olahraganya yang berat ke anak, jadi mereka terbebani, kasihan, nggak bisa ngikutin, cedera dan dan lain-lain lah. Cukup sudah perkenalannya ya. Yoi. Itulah Obus dengan segala olahraganya. Tapi sebenarnya nih ya, Obus kan
mau kawin nih katanya, tapi kena corona. Jadi diundur lagi deh kawin. Tapi tetap tahun ini. Tapi tetap tahun ini. Semoga coronanya selesai. Amin. Dan apa ya, ternyata Obus ini mempersiapkan pernikahan atau perkawinannya tidak hanya dari sisi mental dan materialistis gitu. Maksudnya tidak hanya mempersiapkan bekal untuk kawin dan mentalnya sebagai laki-laki untuk menjadi pemimpin, tapi dia juga mempersiapkan hal lain gitu. Hal apa tuh? Iya, untuk memuaskan istri katanya. Hal tabu. Tahu. Ini kan kayak sudah jam 2:44, jadi bolehlah dibuka sesi ini. Karena gue ya sebagai laki-laki gitu memikirkan hanya gue sudah menikah gitu, sudah punya anak, tapi hanya memikirkan soal apa ya, yang umum-umum saja. Ya walaupun sebenarnya kebutuhan seksualitas kita sama-sama saling memenuhi gitu, tapi ternyata pas gue tadi ngobrol sama Obus, ada hal yang tidak gue sadari, yaitu katanya lu pernah nanya nggak sih sama istri lu kalau misalnya sebenarnya dia puas atau enggak? Iya kan? Bener. Apa kan kita ngelihatnya ketika kita udah gua kelar gitu, oh ya udah kelar. Gue juga nggak pernah. Kamu gimana? Enak nggak sih? Kan kayak aneh aja ngomong kayak gitu sama istri kan. Nah tapi ternyata si Obus ini diulik yang kayak gitu, sampai tahu kopi gereng. Kopi gereng dari Dokter Boyko. Boyko bukan Boyke. Ini sampai sengulik itu, Bus. Ngulik sih enggak, cuman mempelajarinya aja. Oh, kamu. Jadi ya ini yang gua denger ya. Misalnya gua sering denger dari YouTube, terus habis itu Sering denger dari YouTube juga nggak bakal jalan sendiri kalau nggak dicari. ya terus habis itu baca-baca artikel gitu bahwa kayak gitu tuh sebenarnya penting untuk hal di suami istri. Untuk melanggengkan gitu ya. Untuk melanggengkan hubungan, karena dari 50% rumah tangga bisa pecah atau cerai gitu itu gara-gara si laki-lakinya tidak bisa memuaskan si istrinya. Dalam hal seperti itu. Bahaya banget nggak tuh kayak gitu? Dan Bahaya diantisipasi banget. dia sejak dini. Gue nggak kepikiran kayak gitu. terus kalau misalnya lu sendiri nih mempersiapkannya dalam hal apa? Lebih ke pengetahuan sih. Kan sebenarnya kan lu olahraga banget orangnya, atlet ya, badannya juga atletis, kotak-kotak perutnya. Masa iya sih nggak kuat di ranjang gitu? Jadi Kan kemarin juga udah di test drive kan? Anjay. Test drive. Kepercayaan diri itu sebenarnya ada. Cuman kalau misalkan kita kan hanya mempelajarinya. Jadi sebenarnya hal-hal yang berbau seks itu harus kita bicarakan dengan si istri. Itu walaupun sebenarnya rada-rada getek gimana gitu ya. Iya, tapi itu harus kita bicarakan karena kita harus bisa saling menikmati, saling menyenangkan dalam ranjang. Tadi tuh menikmati tanpa menyakiti. Iya, bener, menikmati tanpa menyakiti. Tapi buat yang mau menikah aja mempelajari kayak gini tuh. Oh, yang masih sekolah tadi Ya, anak nggak boleh. takutnya ya kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kan? Iya, Jadi ada masanya lah. bener banget. Jadi jangan sampai disalahartikan, salah gunakan gitu loh dengan hal yang kita tahu ini, terus abis itu Coba-coba. iya benar gitu. Bahaya kan kayak gitu kan. Banyak yang mempelajari seks itu banyak. Jadi kita yang pertama caranya bagaimana kita bisa membuat si istri kita tuh betah di ranjang dengan kita. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan kita bermainnya dengan lembut. Kamu cari kata yang paling ini banget. Ya lah. Bermainnya lembut terus habis itu Kalau membuat ada yang suka dikasarin, diborgol-borgol. itu makanya punya kelainan di otaknya kalau kayak gitu tuh. Tapi ada juga yang kayak gitu loh. Ada, lu. Gue pernah dengar. Apa? Jadi ada pembicaraan yang ahli seks itu. Jadi dokter Boyko pernah bilang ada juga perempuan yang dia kalau misalkan terangsang itu harus dipukulin dulu. Oh, anjir. Ditampar lah. Terus abis itu sampai disakitin dulu baru dia bisa sampai terangsang. Sampai ada katanya di kemaluan perempuannya itu ada sundutan rokok. Oh, anjay.
Disunut bro. Parah nggak tuh? Parah banget yang kayak gitu sampai Rokoknya ada apa loh. dulu? Samsu. Tebal dong. Sampai ada loh yang kayak gitu loh. Saking nggak ngerti dia perempuan itu punya kelainan apa. Tapi ada yang kayak gitu dan dia sudah tidak bersama si laki-laki itu dan dia menikah lagi dengan laki-laki lain. Tapi dia tidak bisa menikmatinya gitu. Tidak bisa terangsang sampai yang kayak di laki-laki yang dari awal gitu loh. Iya ya. Dan berarti mungkin kalau misalnya ada pasutri gitu ya, ada yang ya punya hubungan suami istri gitu, berjalan aja tapi nggak ditanyain kamu sukanya gimana, kamu enaknya gimana. Ya minimal bangun komunikasi dulu dong harusnya. Dibicarakan hal itu tuh pantas kita bicarakan. Kalau misalnya udah suami istri ya, itu pantas banget buat dibicarakan karena kalau misalkan si perempuannya itu puas diranjang, mikir gimana sih? Pasti dia ketagihan kan? Ya, jadi nggak usah diajak, nggak usah kita duluan yang ngajak. Dia nagih. Dia nagih nanti. Kalau misalkan nagih kan kita bisa ngasih kepuasan, dia bisa bahagia karena kalau misalkan perempuan yang nggak sampai klimaksnya, sampai orgasmenya itu kasihan ke mereka. Jadi kalau misalkan kata Kita mah kan kalau mas sampai klimaks itu ketahuan kan. Ketahuan. Kalau cewek mah belum tentu. iya, tapi ada tanda-tandanya. Kalau misalkan Tanda-tandanya apa itu kalau Mas? kalau perempuan itu kalau misalnya udah sampai klimaksnya atau orgasmenya itu dia tuh kejang-kejang. Kejangnya tuh kejang-kejang bukan kayak ini ya. Bukan step. Jadi ada di kakinya itu ada kejang-kejang gitu. Jadi kalau enggak dia tuh menarik si laki-lakinya, dia pelukannya sampai erat banget. Nah itu baru paham gitu. banget tuh kan. Baca Kan dan pelajari. Di kampus dipelajarin nggak kayak gini? Nah, enggak lah. Tuh, kan seberapa nguliknya dia dibandingin gue yang sebenarnya udah nikah dan punya anak, tapi lebih ngulik dia, Bos. Karena gue sadar, karena Lu lalu-lalu belum memuaskan. bukan gitu. Karena gue sadarnya ngelihat di artikel ada 50-70% itu laki-laki pasutri bisa cerai itu gara-gara hal seperti sepele kayak gitu. Jadi lu mengantisipasi dari sejak dini. Iya benar. Bukan masalah hanya dari harta ya terus habis itu kenyamanan si perempuannya, tapi itu dari juga hal itu juga penting. penting. Asik. Apalagi udah suami istri itu sangat penting. Dibicarakan misalkan kamu bosan gak gaya ini? Gitu. Kita pakai gaya yang lain. Itu boleh. Tapi secara modal utama yang paling ini adalah komunikasi. Bener. Tapi kalau itu kan ya sebutlah itu batin ya. Tapi kalau secara physically untuk bisa memuaskan itu langkah-langkahnya atau kiat-kiatnya Belum lah kan gue cuman ini aja. palsu Bapak. Cuman lihat Ini gue sebagai orang awam aja nih, ibaratnya ya kan bapak yang udah menikah saya mah belum. Justru kan gue tahu dari lo. Nah tapi gini aja deh, kalau misalnya nih ya, kan indikasi kalau misalnya ya atau gini lah logiknya, kalau laki-laki bisa cepat keluar atau cewek tuh keluarnya lebih lama, ya kan? Otomatis laki-laki supaya bisa memuaskan cewek, dia harus bisa lebih lama keluarnya. Sebut aja kayak gitu. Nah gimana caranya supaya laki-laki bisa lama keluar dan bisa bikin ceweknya tuh puas? Ada gak sih olahraga tertentu ya? Kan kalau misalnya yang pasti tuh kegel. Gue kadang ditanya kegel tuh gimana? Nahan pipis. Masa gue harus mau pipis dulu nahan gitu. Nah ditahan-tahan sakit nanti gue. Sampai kencing batu. Tapi kalau misalkan yang gua baca-baca dan denger-denger ya, kalau Udah bilang misalkan aja sih pengalaman pribadi. nggak ada. Jadi kalau misalkan yang supaya Takut tahan banget kayaknya ketahuan sama lama, Indri. supaya tahan lama itu sebenarnya dari mindset kita juga. Oh gitu. Oh Mindset. gimana Jadi, bisa? kita Kan tuh- otaknya beda tuh. kita tuh Otak bisa bawah sama otak atas. kita bisa nahan keluar lebih cepat di mindset kita. Jadi kalau misalkan buat yang orang yang udah ejakulasi dini ya. Jadi kalau misalnya berapa menit doang, 3 menit, 5 menit itu udah keluar. Sebenarnya itu bisa ditahan lebih lama dari mindsetnya dianya gitu loh. Gimana? Jadi kita Jadi kalau misalnya mau keluar mikirin apa dong? Utang. enggak, jadi kita bermain dengan si perempuan si istrinya gitu loh. Dengan si istrinya itu
jangan mikirin tentang seks terus gitu. Jadi harus benar-benar lemah lembut pelan-pelan. Abis itu jangan terburu-buru. Terus mikir coba dialihkan mikirnya kemana gitu. Oh, jangan Tapi bernafsu gitu. Iya, jangan terlalu nafsu banget gitu. Jadi itu bisa ditahan sebenarnya. Oh, yang dengan gua mengalihkan denger gitu. pikirannya. Bener. Ya mungkin lu bisa sambil nonton tausiah apa gitu. Jadi kan gak kepikiran ke situ. Bener juga sih bisa. Ya tapi kan ya mungkin memikirkan hal lain yang tidak bikin, kan kadang ya kalau misalnya kita tuh udah gemes sama pasangan pikirnya wah ke situ aja pengen wah enaknya ke situ. Oh ternyata mengantisipasinya supaya nggak cepat keluar Dari mindset kita sih. Terus sama ini juga sering olahraga. Terus habis olahraganya itu, apa aja? ya buat meningkatkan fisik biasa, olahraga biasa. Tapi untuk yang lebih apa tuh namanya tertuju ke hal yang itu, ke seks. Jadi ada senam Kegel katanya. Ya gimana sih itu? Katanya senam Kegel tuh kayak nahan pipis. Gue minta mau praktekin sama Mus gak dikasih lihat. Kalau push up kan gue tahu push up. Ngejelasinnya juga gue bingung. Senam Kegel tuh jadi kalau misalkan senam Kegel, lu kalau misalkan kata dokter Boyke, ini referensinya Boyke mulu. Boyke karena emang di Indonesia kan cuman dia. Siapa lagi? Iya. Jadi siapa tahu lu mau jadi dokter tapi khusus untuk itu masalah reproduksi. Jadi kalau misalkan lu lagi kencing nih, misalkan dikeluarin, terus tahan, keluarin, tahan. Nah itu tuh senam Kegel tuh kayak gitu. Tapi gue kayaknya kalau misalnya belum mau kencing belum bisa. tapi insya Allah lah itu ya bisa jadi lebih lama. Bisa. Itu katanya ya nggak bisa. Tapi ada juga obat yang bisa menyembuhkan yang ejakulasi dini. Itu adalah salah satu hal yang bisa membuat pasangan kita bisa puas, Betah gitu loh. Yang pertama adalah menahannya lebih lama. Nah kalau misalnya ukuran size matter nggak? Better. Big better gitu. Maksud gue size itu berpengaruh nggak? Berpengaruh. Kalau misalkan gue dengar sih berpengaruh banget. Karena gue kan bukan. Terus kalau yang kecil gimana dong? Karena gue bukan pakarnya ya. Gue bukan pakarnya, cuman gue sering ngedenger di YouTube. Jadi klise. Beneran. Lu kalau misalkan mau kayak gitu, coba aja lu buka Dokter Boyke lah, terus abis itu mempelajari tentang kayak gitu tuh sebenarnya itu tuh hal yang lumrah loh. Enggak, tabu. Lumrah kalau misalkan buat yang lumrah. Iya. Kalau yang buat yang mau menikah, yang sudah menikah itu lumrah lah. Itu harus kita pelajari lah. Justru gitu. masalahnya nggak usah dijadiin tabu lagi kalau misalnya kita udah menikah gitu. Bener lah itu mah. Harus karena itu jadi udah kebutuhan utama. Bener banget. Kalau misalkan kita lagi stres, ya kan, di pekerjaan, di luar. Coba kalau misalkan Bapak kalau stres, terus kalau misalkan lagi rumet lah gitulah pikirannya, terus istri diajakin kayak gitu, kalau udah keluar udah stresnya hilang, plong gitu kan. Gitu. Berarti sex solve everything. Asik. Bisa kan kayak gitu ya. Yang kalau yang sering olahraga itu seminggu tuh bisa sampai 3 kali 4 kali gitu. Wih. Karena staminanya gitu. Makanya kalau misalnya sebenarnya kan kadang juga mood ngaruh banget lah kalau kayak gitu. Apalagi kan kalau misalnya nanti Obus nih kawin gitu ya, udah gitu mungkin apa kan kalau misalnya intensitasnya waktu awal-awal banget mah sering gitu kesini mah ya jadi sesuaiin sama jam tidur anak. Kalau udah punya anak. Kalau belum genjot terus. Iya. Tuh berarti komunikasi, udah gitu juga harus olahraga dan latihan supaya keluarnya lebih lama. Nah tapi ini yang ambigu nih, ukuran. Emang ada olahraga buat bikin otongnya berotot? Nggak ngerti dah gitu. Lu sebagai orang yang berkecimpung di olahraga masa nggak pernah denger sih? Kalau misalkan gue ngedengernya cuman kalau misalkan sering olahraga peredaran darahnya lancar, terus habis itu perut kita kan otomatis kan nggak terlalu gemuk ya, jadi nggak terlalu mancung lah perutnya, nggak terlalu besar, jadi itu mempengaruhi buat si otongnya itu bisa lebih besar. Sebenarnya peredaran darah sih lebih lancar gitu loh. Karena kalau misalkan orang yang sering ngerokok, katanya sih orang yang sering ngerokok
Terus habis itu minuman-minuman beralkohol itu mempengaruhi Untuk buat ke itu besar si otoknya. kamu malu-malu gitu sih. Kamu kan juga punya otong. Punya besar punya saya. Asik tuh. Coba ya nanti buat di YouTube thumbnailnya otong Obus. Otongnya di blur, mukanya enggak. Jadi kamu nggak tahu itu kan siapa. Nah tapi kira-kira jadwal nikah kapan nih Bus? Ngaret seberapa ngaret? Lah nggak tahu nih. Belum ngobrol lagi Belum sama dibicarakan bokapnya. lagi nih. Ya mudah-mudahan saja cepat berlangsung dan jadi pasutri yang langgeng dan semuanya terpuaskan. Asik. Harus kita pelajari. Harus kita pelajari. Jadi buat lu nih yang pengen lebih mempelajari tentang cara memuaskan pasangan gitu, terutama suami atau istri, bisa follow Instagramnya Obus. Jangan dong. Nggak ada hal-hal berbau itu saya mah. Kirain Bapak. Enggak, ini macam cuman sharing, berbagi. Oke, Jadi iya. sangat penting kita mempelajari hal yang seperti itu untuk buat bekal ya. Bener bekal. Karena kan pasti otomatis dong, pastilah kita itu Apa? kayak berhubungan kalau misalnya udah suami istri. Oke, Ya kalau kan? belum Kalau belum ya nggak tahu. Ya kalau ada yang mau enggak. tapi intinya tidak ada paksaan ya. Iya, sama suka sama suka. Iya, kita doain supaya Obus cepat berlangsung pernikahannya karena udah tunangan nih dan bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari ya, Bus ya. Belum lah. Eh? Nikah dulu. Iya kan, iya makanya cepat berlangsung pernikahannya, udah Iyalah. sah langsung praktek tuh, apa bisa langsung halo gitu. Karena sudah yang dipelajarinya banyak banget, mau coba ini, mau coba itu. Gaya kapal terbang. Helikopter, terus monyet naik ke pohon kelapa. Ada ya? Ada. Oke, mungkin kita bisa kamu bisa kasih video tutorialnya. Langkah-langkahnya mungkin. Iya, step by stepnya harus ada monyet dan pohon kelapa. Bahaya nih. Obrolan malam bahaya nih. Gak apa-apa sih, namanya juga laki-laki. Anak muda biasa. Anak muda. Kalau gua orang yang menolak tua. Bener. Kita harus berjiwa muda walaupun fisiknya tua. Tua sebelum waktunya sih. Wes sahur bosku. Haris, mau ngomongin seks edukasi sini. Nanti ya. Dikasih tahu sama Om. Ya pokoknya terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan telah kita sampaikan karena kita semua tidak luput dari kesalahan ya Bus ya. Bener banget. Di sini kita hanya berniat untuk men-sharing apa yang sekiranya bisa di-sharing. Kalau itu bermanfaat ya diambil, kalau ya salah tolong dimaafkan. Dan akhirnya kita harus mengakhiri nih podcast kita hari ini. Semoga Anda terhibur dan semoga juga teredukasi untuk lebih memuaskan pasangan kita. Pelajari lebih lanjut nih cara-cara memuaskannya. Kegel iya, udah gitu juga olahraga harus. Dan terutama ya apa sih? Asupan gizi juga berpengaruh Asupan ya. gizi banget, harus yang bagus juga. Karena itu mempengaruhi kan peredaran darahnya kita supaya tidak tersumbat. Oke deh. Dan siapa tahu kita bisa bahas lagi nih ilmu-ilmunya Obus gitu. Pelajari lebih lanjut ya Bus. Nanti gue tanya-tanya lagi. Bener. Ntar gue baca-baca lagi deh, lebih dalam lagi. Kita nanti collabs lagi. Gue pamit undur diri. Selamat melaksanakan apa yang harus kamu laksanakan, terutama sahur dan puasa Ramadannya semoga lancar dan juga selalu cuci tangan, pakai masker, jangan keluar rumah kalau nggak perlu. Lu nggak perlu keluar rumah lu. Karena diajak collab aja, jadi gue harus keluar. Iya, pokoknya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.